Shalom, renungan Natal kali ini bertema kedamaian di dalam Kristus Yesus. Kita tidak menampik bahwa tahun-tahun ini, hari-hari ini kita yang jalan dengan sulit. Pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin kadang kita bertanya di dalam hati kita, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan sanggup menolong kita? Dengan cara apakah Tuhan akan menolong kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sejatinya bukanlah pertanyaan-pertanyaan baru yang kita dengar tidak hanya pada masa pandemi, tetapi Alkitab mencatat sejak zaman lampau manusia sudah mengungkapkan setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa kita dengan cara yang kita mengerti, tetapi Dia mendengarkan setiap seruan hati kita. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya atau mengabaikan kita. Dia tidak pernah pilih kasih atau terlalu sibuk untuk memperhatikan kita. Setiap kesusahan yang kita hadapi, Tuhan peduli. Kesusahan kita berharga di matanya, dan inilah yang akan membawa pengharapan bagi jiwa kita. Rasa-rasanya naluri manusia ingin agar semuanya berjalan baik. Jika hidup bisa dibuat mudah dan nyaman, mengapa perlu susah? Tapi inilah hidup yang kita jalani. Suka dan duka adalah satu paket produk yang tak bisa dipisahkan. Di dalam firman Tuhan, Roma 5 ayat 1, begini bunyi firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia mendefinisikan hidup damai adalah hidup yang terbebas dari segala macam kesulitan. Dengan demikian, dunia hanya mampu memberikan kedamaian semu dan sesaat saja. Karena begitu banyak peristiwa kehidupan seperti pertikaian, penderitaan, kegagalan, sakit penyakit yang dapat merenggut kedamaian dari genggaman tangan kita. Bahkan ketakutan yang kita hadapi saat kita tengah masuk ke dalam pandemi saat ini. Persatuan dengan Yesus menciptakan damai yang sejati, yang memenuhi setiap hati kita, memampukan kita untuk tetap berdiri tegak di tengah amukan badai kehidupan. Keyakinan akan kasih dan penyertaannya di sepanjang hidup kita memberi kita kekuatan sehingga kita tidak pernah kehilangan harapan sedikit pun dalam menghadapi berbagai masalah. Kita semua dipanggil untuk menghayati damainya dan membagikannya kepada sesama kita. Mari kita semua menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, dengan hidup rukun, saling menghargai, dan saling mengampuni. Dengan demikian, kita bisa menjadikan suasana damai itu setiap hari, tidak hanya pada saat hari Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan, penyertaan-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami menjadi pembawa damai Tuhan Yesus, tidak hanya di dalam hari Natal ini, tetapi di setiap hari-hari kami
biar kami tetap menjadi pembawa damai buat Tuhan Yesus. Dan buat setiap orang-orang yang berada di sekitar kami, buat setiap orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami, dan bahkan setiap orang-orang yang kami temui, biarkan setiap damai sejahteranya Tuhan bisa selalu ada buat kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk bisa menjadi setiap pesan-pesan terbuka, membawa setiap kedamaian di dalam Kristus Yesus untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.